Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Abu Fadri yang akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Materi ini disampaikan di kelas 6 pada semester 1. Langsung saja ke pembahasannya. Penjumlahan dengan alat bantu. Dalam operasi penjumlahan bilangan bulat dapat menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan dengan menggambar anak panah dan arah yang sesuai dengan bilangan tersebut. Jika bilangan positif, anak panah menunjuk ke arah kanan, dan jika bilangan negatif, anak panah menunjuk ke arah kiri. Jadi penjumlahan dengan alat bantu ini dengan menggambar atau menggunakan garis bilangan yang nanti akan digambar anak panah sesuai dengan bilangan tersebut. Jika bilangan tersebut bernilai positif, maka arah panahnya itu ke kanan. Jika bilangannya itu bernilai negatif, maka arah panahnya itu ke kiri. Contohnya sebagai berikut. Hitunglah hasil dari 4 ditambah negatif 6. Penyelesaiannya adalah langkah-langkah mengerjakan 4 ditambah negatif 6 menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Dari titik 0 melangkah ke kanan sejauh 4 satuan sampai bilangan 4. Kenapa kok ke kanan? Karena 4 ini nilainya adalah positif. Jadi dari 0 itu melangkah ke kanan sejauh 4. Kenapa kok mulainya dari titik 0? Karena untuk memulai anak panahnya itu harus dimulai dari 0, entah itu ke kiri atau ke kanan, pasti mulainya adalah dari titik 0. Lanjut, dari titik 4 melangkah ke kiri sejauh 6 satuan sampai bilangan negatif 2. Nah, gambarannya sebagai berikut. Nah, saya mempunyai garis bilangan yang akan saya buat menjadi alat bantu untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, langkah pertama, ini saya mulai dari angka 0 ke kanan hingga menunjuk arah 4. Kemudian dari 4 saya lanjutkan anak panahnya ke kiri hingga negatif 6. Nah, ini adalah 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Nah, ini hasilnya adalah negatif 2. Dimulai dari 0 sampai negatif 2. Nah, jadi hasil dari 4 ditambah negatif 6 ini adalah negatif 2. Contoh yang lainnya adalah hitunglah hasil dari negatif 6 ditambah 12. Jawabnya adalah seperti tadi, langkah-langkah mengerjakan negatif 6 tambah 12 sebagai berikut. Dari titik 0 melangkah ke kiri sejauh 6 satuan sampai bilangan negatif 6. Nah, ini kan 6 ini bernilai negatif, jadi nanti itu panahnya itu adalah ke kiri, dari mulai 0 ke kiri sampai 6 satuan. Kemudian dilanjutkan dari negatif 6 ini dilanjutkan ke arah kanan sejauh 12 satuan sampai bilangan 6. Nah, ini garis bilangannya dimulai dari 0 ke arah kiri sampai negatif 6, kemudian ditarik lagi anak panahnya ke kanan sejauh 12 satuan. Hasilnya adalah 6. Nah, ini. Nah, hasil ini didapatkan dari 0 atau titik awal sampai titik akhir. Nah, ini kan titik akhir, awalnya kan ini, kemudian titik akhirnya ini. Jadi titik awal 0 sampai 6. Penjumlahan tanpa alat bantu untuk selanjutnya yaitu penjumlahan 2 bilangan positif. Nah, kalau tadi menggunakan alat bantu, yang pasti kalau menggunakan alat bantu itu karena nilai yang dijumlahkan
itu adalah nilai yang kecil. Nah, sedangkan untuk nilai besar contohnya negatif 100 ditambah 100 itu bagaimana? Itu kan tidak mungkin kita menggunakan garis bilangan. Nah, caranya adalah dengan menjumlahkan tanpa alat bantu. Untuk yang pertama yaitu penjumlahan dua bilangan positif. Jika A dan B bilangan bulat positif, hasil penjumlahan A ditambah B merupakan bilangan positif dengan A ditambah B lebih besar daripada A dan A ditambah B lebih besar daripada B. Nah, jika dua bilangan atau A dan B ini adalah bilangan positif, ketika ditambahkan pasti hasilnya itu positif, dimana hasil dari A ditambah B ini lebih besar dari A dan A ditambah B ini lebih besar daripada B, begitu. Contohnya adalah sebagai berikut. 31 ditambah 4 sama dengan 35. Nah, 31 ini bilangan positif, 4 ini adalah bilangan positif. Ketika dijumlahkan hasilnya juga pasti akan bernilai positif. Itu. Contoh selanjutnya 14 ditambah 25 sama dengan 39. Nah, 14 ini bilangan positif, 25 ini bilangan positif. Maka hasilnya juga maka hasilnya itu pasti bilangan positif. Penjumlahan dua bilangan negatif. Diketahui negatif A dan negatif B bilangan bulat negatif. Jadi negatif A dan negatif B itu adalah bilangan bulat negatif. Hasil penjumlahan negatif A ditambah negatif B merupakan bilangan negatif dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jika negatif A dan negatif B atau dua bilangan negatif jika dijumlahkan itu bernilai negatif. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Negatif A ditambah negatif B itu lebih kecil daripada negatif A, dan negatif A ditambah negatif B itu lebih kecil daripada negatif B, gitu. Nah, atau untuk lebih mudahnya kalian memahami, jika ada dua bilangan yang bernilai negatif dijumlahkan seperti contohnya ini, negatif A ditambah negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B. Jadi nanti tinggal dijumlahkan terlebih dahulu A dan B nya itu berapa, A dan B itu dijumlahkan berapa, nanti tinggal diberi negatif, gitu. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini ada dua bilangan negatif yang akan saya jumlahkan. Negatif 30 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 30 ditambah 25. 30 ditambah 25 ini hasilnya adalah 55. Nah, ini negatifnya taruh sini. Jadi negatif 30 ditambah negatif 25 itu adalah negatif 55. Nah, soal yang kedua yaitu negatif 24 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 24 ditambah 13. Nah, 24 ditambah 13 hasilnya adalah negatif 37. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Nah, kalau tadi positif dengan positif, sekarang tadi positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang bilangan bulat yang penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Oke. Diketahui negatif A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif. Hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut sebagai berikut. Negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A, atau B lebih besar daripada, untuk B lebih besar daripada A. Jadi nanti kalau kalian itu menjumpai soal yang seperti ini, contohnya negatif A ditambah B, nah itu boleh balik dengan cara B dikurangi A, dengan catatan
nilai B itu lebih besar daripada A. Contohnya saya mempunyai negatif 1 ditambah 2. Nah itu bisa digunakan cara ini, karena 1 itu lebih kecil daripada 2 atau 2 itu lebih kecil daripada 1 gitu. Nah, negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurangi B, untuk B lebih kecil daripada A. Nah, ketika B itu nilainya lebih kecil daripada A, itu menggunakan cara yang di bawah ini, yaitu negatif A dikurangi B. Jadi kita kurangi dulu A dan B nya dulu, kemudian tinggal diberi negatifnya. Contohnya sebagai berikut. Negatif A ditambah 42. Nah 42 ini kan lebih besar daripada 34, jadi tinggal dibalik saja, 42 dikurangi 34 hasilnya adalah 8. Kemudian soal yang kedua, negatif 51 ditambah 100 sama dengan 100 dikurangi 51. Nah 100 ini kan lebih besar daripada 51, jadi bisa dibalik, 100 dikurangi 51 sama dengan 49. Oke, yang terakhir ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan dan nanti bisa kalian berikan kepada guru kalian untuk diberi nilai. Nah, untuk yang pertama ini kalian disuruh menyatakan garis bilangan dengan kalimat matematika. Nah, ketika ada garis bilangan ini, kalimat matematikanya itu bagaimana? Maksudnya itu seperti tadi, penjumlahan dengan menggunakan alat bantu. Kalau tadi kan saya contohkan itu dari kalimat matematika, contoh 1 ditambah 2 itu dibuat garis bilangannya itu seperti apa. Lah ini dibalik, dari garis bilangan kalian disuruh untuk menyatakan kalimat matematikanya. Nah, yang nomor 2 yaitu kalian disuruh mencari hasil dari negatif 81 ditambah negatif 23, kemudian negatif 134 ditambah 86, kemudian yang terakhir 133 ditambah 95. Nah, ini ada 2 soal yang nanti bisa kalian kerjakan dan kalian tunjukkan kepada guru kalian untuk diberi nilai. Itu ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada yang belum paham silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar, atau ada request mau dibahas tentang soal matematika atau matematika tentang apapun, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.